Diriwayatkan Ibnu Majah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Gerakan Cinta Masjid menjadi tema program Macarita Surya TV malam ini. Nah, kami sudah menghadirkan narasumber kita, salah satu aktivis Gerakan Cinta Masjid, pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Palopo, dan termasuk saat ini diberi amanah sebagai sekretaris pembangunan Masjid Al Hidayah Salolo Kota Palopo. Nah, saya perkenalkan narasumber saya. Sebenarnya narasumber ini adinda saya, Herawan Estoni. Seperti itu. Wah, lama baru ketemu gitu. Alhamdulillah. Ya, apa kabar ini, Dinda? Saya Alhamdulillah. panggil Dinda saja nih, karena Siap. jauh sebelumnya ini kita sudah akrab Seperti sama-sama itu. mitra. Alhamdulillah Iya. sehat-sehat Kak Herul. Dan bersyukur kita sampai sehat malam Iya. ke-13 Ramadan ini semua Ya, lancar-lancar alhamdulillah, saja. iya. Alhamdulillah. Puasa juga lancar, ibadah juga lancar. Nah, kita ini sebagai salah satu aktivis Gerakan Cinta Masjid, apa sebenarnya Gerakan Cinta Masjid itu? Jadi pada umumnya gerakan cinta masjid adalah gerakan moral yang dibangun dan diupayakan secara berkelanjutan. Iya. Jadi tidak periodik tetapi secara berkelanjutan yang bagaimana kita membangun sarana dan prasarana masjid, Iya. pelayanan masjid dan kepedulian masjid terhadap orang-orang di sekitar Iya. masjid. Sekaligus yang paling utama adalah membangun kesadaran dan rasa kebanggaan serta kepedulian masyarakat umat muslim terhadap masjid. Masjid deh. Ya, supaya masjid ini makmur. Dan yang mendasari gerakan itu sebenarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Iya. Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Yang artinya kurang lebih sesungguhnya hanya orang-orang yang memarkan masjid itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang percaya pada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari-hari. Itu salah satu dasarnya. Termasuk yang diucapkan tadi Kak Herul di awal acara, itu adalah salah satu dasar bagaimana gerakan cinta masjid ini sesungguhnya harus perlu terus dibangun. Iya. Nah, apa bentuk nyata dari kegiatan Gerakan Cinta Masjid ini? Kalau saya lihat ini kegiatan keliling ke masjid, Ya. dari Larompong sampai di Sorowako. Seperti Bahkan Kota Palopo ini kurang lebih berapa ya? 352 masjid dan musola saya sudah datangi di 9 kecamatan di 48 kelurahan. Kemudian dari Larompong Selatan Iya. di Batu Lapak sampai ke Sorowako itu sebanyak 388 Iya. masjid dan musala yang saya kunjungi sejak tanggal 22 Januari sampai dengan 5 Maret kemarin. Jadi durasinya kurang lebih hampir 2 bulan itu saya. Tapi di sela-sela waktu saya karena saya pisah, saya berkunjung dulu, saya petakan, saya berkunjung dulu Luwu, kemudian masuk ke Palopo, kemudian Walmas, saya gabung dengan Luwu Utara. Khusus Luwu Timur saya jalani satu waktu. Ada story di WA itu yang menggelitik saya. Ada sebuah masjid yang kita jadikan story WA itu di wilayah Walendrang. Bahwa masjid ini sebenarnya masjid tidak kelihatan. Betul. Masjid ketika orang, karena dia berada di jalur trans. Masjid apa itu? Itu masjid di Pondok Pesantren Hidayatullah di Walendrang Utara. Jarak dari Polres Trans Sulawesi itu kurang lebih cuma 20 meter barangkali. Mungkin memang jalan itu biasa kendaraan memang laju kencang karena jalanannya cukup panjang di daerah Desa Bosso. Jadi memang ketika orang melintas itu rata-rata kecepatan kendaraan memang melaju kencang sehingga mungkin 1-2 orang hanya bisa melihat itu. Apalagi ditutupi bangunan laboratorium pondok pesantren yang ada sekitar situ. Jadi ketika saya berkeliling itu mata saya jeli. Saya menjeli ke kiri dan ke kanan sehingga ketika saya berkunjung mulai dari Larompong sampai ke Sorowako itu laju kendaraan saya itu tidak normal seperti biasanya. Kecuali saya sudah memprediksi bahwa di jalur ini atau di area itu tidak ada masjid, maka saya akan mengkondisikan kecepatan. Tetapi kalau saya meyakini bahwa di sekitar situ ada masjid, maka laju kendaraan saya harus pelan. Karena saya harus meyakini bahwa ada masjid atau musala di sekitar situ. Bahkan pernah pengalaman di daerah Belopa, saya harus mundurkan kembali saya punya kendaraan. Karena ada masjid. Karena dia bilang, kebetulan support system saya adalah istri saya sendiri, ikut sama saya. Ada masjid sana. Sudah, putar balik lagi kendaraan, lah meyakinkan diri, lalu saya
abadikan dan saya melihat keadaan dan kondisinya. Begitu juga ketika saya ada di Kecamatan Angkona, Luwu Timur. 1-2 masjid bahkan saya lewati karena saya tidak terlalu hafal kawasan di situ. Tetapi support system saya, istri saya, ada masjid kita lewati, ada masalah. Balik lagi kendaraan. Jadi, tapi tujuan daripada itu, ini adalah salah satu tindak lanjut ketika saya menghadiri pertemuan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir tahun 2022 kemarin di Makassar. Salah satu persoalan, dan ini bukan hanya persoalan di Palopo, Luwu Raya, tapi ini menjadi pelorosan nasional. Ya, benar. Ketika kami bertemu di Makassar, DMI Sulawesi Selatan, pengurus DMI saja itu hanya bisa memprediksi bahwa dari Sabang sampai Merauke itu jumlah masjid dan musola itu kurang lebih 800.000. Itu kan, karena itulah setelah itu saya berpikir mesti harus ada data yang lengkap. Karena itulah sebenarnya ketika saya mendata khusus di Palopo, saya sudah lakukan sejak 2021. Saya ingin membuktikan bahwa Palopo sudah kita punya data lengkap. Dan 300 sekian kalau Palopo. 352. Data tadi yang kita paparkan dari seluruh raya ini, jumlah masjid itu ada sekitar 600-an. Kalau yang saya data ini adalah di Jalan Poros saja. Ya, tidak masuk dalam permukiman di? Tidak, berada di Jalan Poros, dan ketika masjid itu berada di radius 100 meter dari Jalan Poros, itu masih saya hitung. Ketika masjid itu masih pandang mata dari Jalan Poros, maka saya itu masuk kategori masjid Jalan Poros. Ya, katakanlah data yang kita tadi sekitar 600-an. Kurang lebih 600-an masjid yang sudah kita kunjungi, sudah kita saksikan. Nah, tidak semua kan masjid itu yang ada di Luwu Raya ini megah. Bangunannya bagus. Bahkan ada juga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ada masjid yang sangat memprihatinkan, dan saya tidak mempublikasikan itu dengan alasan untuk menjaga perasaan dan juga menjaga pandangan publik. Termasuk di Kota Palopo kan? Termasuk di Kota Palopo. Bahkan ada satu masjid di Padang Lambe. Ketika saya mendatangi masjid itu kondisinya memprihatinkan. Lalu saya sampaikan kepada tokoh masyarakat, saya koordinasikan kepada SKPD terkait. Dalam waktu hitungan hari langsung dikeroyok, dibenahi masjid itu. Dan alhamdulillah sekarang masjid itu sudah tertata, sudah terbina dengan baik, bahkan sudah ada pengurusnya. Ini menarik ini ngobrol santai kita tentang gerakan cinta masjid. Cuman kita dibatasi segmen karena ada yang mau lewat tayangan berikut ini.
Sahabat Koran Surya, kita kembali ke program Macarita bersama narasumber kita, Herawan Estoni. Nah, ini gerakan cinta masjid ini mesti memang dibumingkan. Ya. Nah, kalau di Kota Palopo ini memang ada terbentuk organisasinya atau kita sendiri inisiatornya? Pertama, secara legal formalnya adalah Dewan Masjid. Itu adalah sebenarnya lembaga yang mendukung upaya gerakan cinta masjid. Kemudian ada BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Kebetulan saya juga baru sekitar 3 pekan yang lalu dikukuhkan sebagai Ketua BKPRMI di Kecamatan Wara Utara. Kemudian secara personalnya saya memang membuat sendiri karena saya merasa ingin bahwa gerakan cinta ini dirasakan oleh siapapun, khususnya umat muslim. Ya. Dan gerakan secara pribadi ini saya lakukan itu mendapat support. Ada beberapa pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada saya secara pribadi ketika saya sudah menjalankan program itu. Jadi saya menjalani ini untuk bagaimana mengkampanyekan dan mengajak kepada umat muslim sama-sama peduli terhadap masjid. Yang namanya cinta itu didasari dengan kepedulian. Dan ketika orang sudah peduli, maka cintanya akan melekat terhadap apa target dan sasaran dari gerakan yang kita lakukan selama ini? Targetnya tadi itu, At-Taubah ayat 18. Mengajak orang untuk bagaimana mencintai masjid dengan cara memakmurkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kecintaannya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis yang mengatakan siapa yang mencintai masjid maka Allah pun mencintainya. Seperti itu. Ya. Nah, gerakan cinta masjid ini kayaknya juga di daerah-daerah lain ada ya. Daerah lain bahkan ada yang sudah masif. Di Kabupaten Baru ada Kurir Langit Baru. Kemudian saya juga berteman dengan teman-teman di Kurir Langit Luwu. Mereka juga ini tujuannya sama, hanya label atau brandnya saja yang berbeda. Beda di. Nah, ini kan kita kan sesuai data yang kita uraikan tadi bahwa ada sekitar 600-an masjid, khusus Palopo 300 sekian masjid. Nah, tentu ketika kita mengunjungi masjid ini kan kita melihat langsung kondisi masjid ini, termasuk pengurusnya. Nah, bisa kita gambarkan bagaimana kalau masjid-masjid besar kan betul. Boleh kita bilang wah lah seperti itu. Tapi kalau masjid-masjid yang di pelosok tentu cukup butuh kepedulian atau bagaimana? Benar sekali Kak Herul. Jadi salah satu yang menjadi kepedulian dan perlu diperhatikan adalah kemakmuran masjid itu sendiri. Dalam konteks apa pengurusnya? Kemakmuran dalam konteks bagaimana banyak masjid, ada beberapa masjid yang saya datangi besar, megah, tapi begitu saya datang sholat sepi. Oh, seperti itu. Ya, jadi itulah permasalahan sebenarnya. Makanya kita mau mengajak orang, ayo cintai masjid, datang ke masjid, peduli masjid, makmurkan, sholat atau bikin kegiatan di masjid. Karena membangun masjid ini butuh biaya banyak, waktu yang banyak, kemudian tenaga yang tidak sedikit. Tetapi pekerjaan yang sulit setelah membangun masjid adalah bagaimana memakmurkan masjid. Ya. Tantangan itu itu persoalannya. Membangun masjid butuh biaya, tapi yang persoalannya ketika masjid sudah dibangun adalah bagaimana mengisi masjid itu. Bagaimana memakmurkan masjid. Itulah yang persoalan utama. Membangun masjid ini gampang. Orang banyak, bahkan ada di Palopo ini sendiri membiayai masjid. Tidak sedikit orang di Palopo ini membangun sendiri masjid dengan sumber daya pribadinya. Tetapi persoalan setelah masjid dibangun adalah bagaimana masjid berisi sap-sapnya. Ya, kita bersyukur bulan Ramadan ini semua masjid hampir semua ramai. Tapi Kak Herul nanti bisa cek. Cari saja masjid terdekat dari kantornya Kak Herul ini. Mana masjid yang tadinya ramai di Ramadan, yakin setelah jangankan Ramadan, mendekati Lebaran nanti sudah mulai sepi. Istilahnya sapnya berburu diskon. Padahal harusnya berburu pahala di 10 hari terakhir. Bukan hanya 10 hari terakhir. Saya keliling, punya jadwal juga ceramah. Saya selalu mengajak. Bukan persoalan bahwa Ramadan ini kita isi. Persoalannya 11 bulan ke depan, apakah masjid ini masih bisa berisi 2 saf, 3 saf. Inilah kenapa gerakan cinta masjid ini harus dibangun. Ketika orang sudah datang ke masjid, maka dia juga bisa mencintai sesamanya. Nah, apakah gerakan cinta masjid ini dimanifestasikan atau melibatkan remaja-remaja masjid yang ada di masjid itu? Atau adakah juga masjid di Luk Raya ini tidak ada remaja masjidnya? Di Palopo bahkan ada kan? Sebagian besar masjid ini tidak memiliki organisasi remaja masjid. Karena itulah BKPRMI sekarang ini dengan gerakannya dan kami juga berpadu merekrut kembali remaja dan pemuda untuk bagaimana dia mencintai masjid dan aktif di masjid. Dan ini tantangan terbesar.
Itu tantangan karena gerakan cinta masjid. anak-anak muda sekarang ini lebih cenderung ke komunitas-komunitas tertentu, komunitas apa A, B. Tapi begitu diajak ke komunitas masjid, ya hanya 1-2 yang mau. Tapi kan mestinya begini, bagaimana gerakan cinta masjid ini booming di sebuah masjid, di sebuah lingkungan itu ada inovasi-inovasi yang dilakukan pengurus masjid. Misalnya katakanlah bagaimana remaja di situ betah di masjid. Ada wifi misalnya, atau ada perangkat-perangkat lain. Betul. Karena itulah saya selaku panitia pembangunan Masjid Al-Hidayah Salolo, masjid yang kami bangun sekarang ini yang sudah hampir setahun dan kami proyeksikan mudah-mudahan 1,5 tahun ke depan sudah tuntas. Salah satunya itu, kita akan lengkapi sarana dan prasarana yang memang bisa membuat orang tertarik datang ke masjid. Orang tertarik datang ke warkop karena ada wifi-nya. Alhamdulillah di masjid kami dulu pernah, tapi sekarang kami kondisikan dulu karena sementara pembangunan. Kedepannya kita akan siapkan sarana prasarana untuk mendukung remaja masjid itu betah di masjid. Ya, ada wifi, bahkan ke depan dibikinkan kopi-kopi. Sekarang kami punya di Masjid Al-Hidayah ada pantry. Jadi kalau kayak Herul salat tarawih, habis salat tarawih silakan seduh sendiri. Seduh sendiri. Di Masjid Al-Hidayah sekarang ini selama Ramadan kami siapkan pantry, dan saya kira di beberapa masjid. Di masjid dekat Rumah Sakit Siti Madiang itu bahkan menyiapkan makanan dan juga tempat tidur bagi musafir. Ini juga bagian daripada gerakan cinta masjid. Seperti itu. Nah, sahabat Quran Seru ya, menarik pokok atau tema program Cerita Surya TV malam ini bersama dengan narasumber kita, Herawan Estoni. Tetapi kita jeda dulu karena ada yang melewat. Universitas Cokro Aminoto Palopo atau UNCP merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Sulawesi Selatan dan menjadi yang terbaik di wilayah Luwu Raya dan Tanah Toraja. Universitas Cokro Aminoto Palopo kini telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2023-2024. Dimulai sejak November 2022 untuk gelombang pertama hingga Agustus 2023 untuk gelombang kelima. Biaya kuliah di Universitas Cokro Aminoto Palopo telah menerapkan sistem pembiayaan tunggal yang mencakup semua pembiayaan seperti ujian akhir semester, seminar proposal, skripsi, magang, PKL, PDK, KKN, ijazah, perpustakaan, dan dana pembangunan. Namun tak perlu khawatir, untuk biaya semester bisa diangsur. Untuk jalur pendaftaran mahasiswa baru sendiri tersedia 2 jalur pendaftaran, seleksi non-tes dan seleksi tes. Untuk lebih jelasnya mengenai proses pendaftaran, berkas, dan informasi yang lainnya, bisa menghubungi hotline di bawah ini. Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui website penerimaan mahasiswa baru Universitas Cokro Aminoto Palopo di pmb.uncp.ac.id. Bisa juga daftar langsung di ruang PMB Kampus 1 UNCP di Jalan Lata Maceling nomor 19 Kota Palopo atau scan barcode pendaftaran di bawah ini. Universitas Cokro Aminoto Palopo, Beyond National Branding. Sahabat Quran Seru ya, kita kembali ke program Cerita dengan tema Gerakan Cinta Masjid bersama narasumber kita Herawan Estoni. Nah, Dinda Herawan, selama ini kan ada sekitar 600 masjid yang sudah kita kunjungi, sudah kita lihat langsung kondisinya, bersilaturahmi dengan pengurusnya. Adakah sisi-sisi menarik dari 600 masjid yang sudah kita lihat langsung? Sisi yang menarik sekali ini saya terkesan ketika saya berkunjung di Wasponda di Luwu Timur sebelum saya akhirnya mengakhiri perjalanan di Sorowako. Saya tiba-tiba menghentikan dan memutar laju kendaraan saya ketika melihat suatu perusahaan yang bergerak pada usaha pertambangan, mungkin itu subkontraktor dari PT sebuah perusahaan tambang di saya singgah, dia itu mendirikan musala sendiri. Saya bertemu dengan pihak perusahaan, saya bilang, ini kenapa dibangun? Ini pekerja kita supaya dia datang sholat. Dan itu musalanya dibangun tidak jauh dari lokasi tempat pekerjaannya itu karyawan. Saya pikir ini suatu hal yang langka. Karena apa? Ya kalau di kantor wajar ada musalanya. Ini di area pertambangan musala. Akhirnya karena terkesan
Kebetulan ketika saya juga jalan keliling ke Herul dari masjid, saya membawa mushaf Al-Quran yang diberikan oleh salah seorang donatur saya, dan itu saya berikan sebagai tanda untuk menjalin silaturahmi dan karena rasa syukurnya saya. Dia bilang, kemudian yang paling ada juga yang menyedihkan. Ya, apa itu? Ada satu masjid di salah satu pelosok yang pernah saya kunjungi, itu kondisinya sangat miris. Ada warga di sekitar masjid, tapi mungkin agak naif kalau saya katakan itu hampir seperti kandang hewan. Dan itu saya sudah koordinasikan kepada salah satu lembaga atau organisasi keislaman dan tahun lalu mereka sudah tindak lanjuti. Bahkan informasi yang kita sampaikan dari awal bahwa ada juga masjid yang tidak ada papan namanya. Banyak ada beberapa masjid. Pernah saya di salah satu kabupaten di daerah Luwu Utara, mudah-mudahan Ibu Indah nonton. Ya, saya itu sampai keliling dari rumah warga. Masjid apa ini namanya? Saya masuk ke dalam masjid karena saya datang berkunjung bukan di waktu sholat. Jadi saya mencari-cari di mana namanya ini. Jadi saya khawatirnya ketika ada orang musafir dalam perjalanan, mungkin dia lagi singgah, mungkin dia mau kabarkan kepada keluarganya bahwa saya ada di masjid ini, kan bingung kalau dia tidak ada namanya. Belakangan saya mencari tahu melalui grup WhatsApp di kecamatan tersebut. Ada kebetulan sahabat saya di kecamatan itu tinggal, lalu saya tanya, tolong cari tahu namanya masjid. Saya sudah keliling tanya orang di tetangganya. Tapi tidak ada namanya. Tidak ada papan namanya. Saya cari kota amalnya, saya cari apa, tidak ada. Ada 1, 2, 3 masjid saya dapati begitu. Kemudian ada juga pengalaman masjid yang berada di Jalan Poros itu pagarnya ditutup pada waktu yang seharusnya mungkin dibutuhkan oleh orang yang melintas. Saya pikir, dan ini saran masukan kepada pengurus masjid yang masjidnya berada di Jalan Poros, di mana lalu lalang, lalu lintas itu, lalu angkutan barang, angkutan orang, sebaiknya khusus misalnya WC-nya memang harus diberikan kesempatan 24 jam. Tidak ada masalah, itu siapapun boleh masuk. Artinya bisa berfungsi, ya minta maaf, berfungsi sosial. Karena area seperti itu kalau capek orang toh. Karena memang salah satu fungsi masjid bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk mengaji, bukan hanya untuk pengajian, tetapi fungsi utama juga masjid adalah fungsi sosial. Sosialnya. Ketika berbicara fungsi sosial, Kak Herul, maka itu tidak ada agama dan ras apapun, tapi untuk area tertentu misalnya tempat buang air kecil, tidak ada masalah kalau kita buka itu. Selama kita berikan himbauan kepada orang yang melintas ataupun yang menggunakan agar tetap menjaga kebersihan. Nah, Dinda Herawan begini, ini kan kita aktivis Gerakan Cinta Masjid yang terlibat langsung dan sudah berkorban tidak hanya waktu tapi materi. Nah, menurut kita bagaimana sebenarnya membumingkan gerakan ini di Luwu Raya atau terkhusus di Kota Palopo? Salah satunya Kak Herul sudah lakukan ini malam. Seperti itu. Salah satunya karena saya pun juga melakukannya melalui medsos. Karena saya merasa dan melihat kekuatan medsos ini sangat luar biasa. Salah satu masjid yang pernah saya kunjungi, yang saya ceritakan tadi itu saya bagi di medsos. Secara terbatas karena untuk menjaga pandangan publik. Dan dalam waktu singkat, masjid itu langsung ditindaklanjuti, baik pemerintah maupun warga setempat. Nah, bagaimana sendiri kita melihat Dinda Herawan ini dukungan pemerintah terhadap gerakan ini? Kan ini pemerintah selalu menghimbau setiap Ramadan bahwa mari kita ramaikan masjid, mari kita memakmurkan masjid. Nah, gerakan ini kan bagian langsung dari himbauan-himbauan yang selalu digemakan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah kita lihat ini? Saya kira masing-masing pemerintah khusus di Palopo punya perhatian. Di Palopo kan tetap ada dana hibah diserahkan kepada pengurus masjid. Jadi itu adalah bentuk juga gerakan masjid. Itu kepedulian yang luar biasa. Termasuk program Bapak Wali Kota Palopo memberikan kesempatan kepada pengurus-pengurus masjid itu untuk melakukan ibadah umroh. Itu juga gerakan masjid. Sehingga orang bilang, ya tahu. Bahkan pernah di daerah lain juga begitu. Dan saya kira hampir semua pemerintah daerah itu melakukan safari Ramadan, misalnya kalau bulan Ramadan, itu juga bagian daripada gerakan cinta masjid. Tetapi kalau pertanyaan di awalnya bagaimana membumingkan, maka sebarkanlah informasi-informasi dan juga apa yang Kak Herul tadi baca di awal itu. Pesan-pesan moral tentang keutamaan bagaimana kalau kita membangun, mencintai masjid. Sehingga orang akan termotivasi, oh iya, kita akan mendapatkan pahala. Jaminan surga. Jaminan surga, pahala yang luar biasa. Jadi mencintai masjid ini
bukan terbatas datang sholat di masjid, Iya. tetapi bagaimana masjid ini, misalnya masjid dekat rumahnya Khairul dijadwal oleh warga sekitar, ayo kita kerja bakti, tiba masa ada kegiatan sosial, bisa kita adakan itu. Mungkin kita termasuk menyiapkan sarana prasarana yang membuat orang tertarik ke masjid, menyiapkan air minum di waktu-waktu tertentu, ya, menyiapkan sarana wifi, dan banyak sekarang masjid yang menggunakan wifi. Artinya gerakan cinta masjid ini kan menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Nah, sahabat Koran Surya, kita jeda iklan dulu karena ada yang mau lewat. Ya, sahabat Koran Surya, kita kembali ke segmen program Macorita Surya TV bersama narasumber kita Herawan Estoni dengan tema Gerakan Cinta Masjid. Kita sudah banyak urai tentang apa itu Gerakan Cinta Masjid, apa programnya, apa targetnya, dan apa sasarannya. Tetapi kan setahu saya, kita ini kan juga, ini juga bagian daripada Gerakan Cinta Masjid, terlibat pada pembangunan Masjid Al Hidayah Salolo. Kencang sekali Ki mempromosikan ini. Setiap ada yang orang menyumbang, baik itu hamba Allah dan lain-lain, kita promosikan, kita umumkan melalui medsos tak. Nah, Masjid Al Hidayah ini saya dengar-dengar, Al Hidayah Salolo ini salah satu masjid yang katanya sih ditarget menjadi masjid terbesar kedua di Kota Palopo. Jadi Masjid Al Hidayah sebelumnya usianya itu kurang lebih 60 tahun. 60 tahun. Kondisi struktur bangunan memang tidak memungkinkan lagi dan juga kapasitasnya tidak memungkinkan. Karena itulah sejak tahun 2019 pertengahan kami membentuk kepanitiaan bersama warga setempat dan juga tentunya pengurus serta jamaah untuk merancang pembangunan masjid. Sesungguhnya rancangan bangunan masjid ini sejak 10 tahun yang lalu sudah dirancang. Hanya karena terkendala dengan materi sehingga kita tidak melanjutkan. Nanti di tahun 2019 gerakan itu sudah mulai bergerak secara masif. Sangat masif memang. Masif karena ketika 2019 kami bahkan menyebar angket kepada jamaah. Ini model masjid kita, setuju enggak? Kemudian kenapa kita harus membangun besar? Karena masjid ini lahannya cukup luas, kurang lebih 10.532 meter. Jadi kurang lebih 1 hektar lahannya, dan bangunan masjidnya berada sejurus. Kalau Kak Herul melihat dari Google Map, itu sejurus garis lurus dari Masjid Jami, Masjid Agung, Masjid Al Hidayah Salolo, dari atas lurus. Jadi kita ingin menjadikan dia ikon menjadi masjid terbesar kedua setelah Masjid Agung. Masjid Agung. Nah, ini katanya konsepnya ini rancangan bangunannya ini itu berapa lantai? Katanya 3. Jadi terus ada basement. Ya, multifungsi dengan 3 lantai. 3 lantai. Lantai dasar nanti kita fungsikan menjadi basement, di mana basement ini akan menjadi lahan parkir untuk kendaraan tamu-tamu khusus. Kemudian di bawah basement juga ini kita akan arahkan untuk ruang belajar taman kanak-kanak Al Hidayah, kemudian juga kantor sekretariat pengurus masjid, kantor remaja masjid, kantor majelis taklim, dan beberapa juga bahkan kita proyeksikan nanti di lantai dasarnya atau basementnya itu menjadi pusat UKM yang akan menjual-belikan warga sekitar, siapa pelaku usaha yang akan memperjualbelikan produk-produk untuk kaum muslim. Kemudian di lantai berikutnya kita akan bangun ruang serbaguna. Ruang serbaguna ini nanti yang punya aula aula. Jadi kita akan buatkan aula
Di lantai itu juga kita buatkan balai nikah. Kemudian nanti di lantai 3-nya baru ruang sholat. Berarti lantai 2 ini aula ini serbaguna ini bisa dipersewakan nanti. Termasuk, atau gratis bagi saya kira jemaah. akan dikomersilkan. Seperti itu. Akan dikomersilkan. Ya, saya kira di beberapa masjid lain juga dikomersilkan. Meski nanti tentu biayanya tidak akan setara dengan gedung-gedung yang komersil. Dia agak lebih tempat terjangkau. Ibadahnya itu fokus di lantai 3. Luar biasa. Dan kita sudah siapkan untuk akses ke lantai 3 untuk sholat itu karena ada yang mengatakan, wah susah sekali jauh. Kita sudah proyeksi siapkan liftnya. Untuk lift di sisi sebelah selatan dan utara daripada. Berarti masjid pertama di Luk Raya yang pakai lift. Insya Allah, bahkan bukan hanya lift, eskalator juga. Oh, seperti itu. Jadi eskalator juga. Jadi di bagian depan juga dirancang untuk eskalator. Artinya kalau kita melihat apa yang kita jelaskan ini, ya jauh lebih modern konsepnya daripada masjid raya kita. Jadi prinsipnya kami bilang begini, kalau dulu orang sebelumnya bisa membangun bangunan itu bisa bertahan 60 tahun, maka kami ini di atas 100 tahun. 100 tahun. Jadi sehingga termasuk tadi saya lupa, Kak Herul, di bawah nanti di lantai basementnya itu kita akan buatkan satu museum. Museum sejarah pembangunan Masjid Al-Hidayah itu sendiri. Dan kami sekarang ini rutin mengumpulkan dokumentasi visual-visual daripada proses pembangunan masjid. Yang menarik dari proses pembangunan Masjid Al-Hidayah Salolo ini, antusias sekali orang. Sangat antusias. Untuk ikut andil berpartisipasi. Jadi bahkan saya jeda sedikit, katanya ada donatur yang sampai rela merogoh kocekin sampai 500 juta. Ada seperti itu. Saya pernah dikirimi, saya sendiri yang menerima uangnya kurang lebih 500 juta. Seperti itu, dan ada yang bahkan dari Amerika. Bulan 1 yang lalu saya dikunjungi oleh anak Palopo yang merantau juga di Papua. Dia datang karena dia melihat di medsos. Lalu dia sumbang kurang lebih 1000 sak semen. Luar biasa. Jadi kekuatan medsos. Bahkan kami juga pernah mendapatkan dari IMIP Morowali. Ya, jadi kenapa kami gencarkan? Karena kami sadar bahwa medsos ini sangat luar biasa pengaruhnya. Dan asas transparansinya tetap berlaku. Saya kira begitu. Transparansi kita lakukan dengan mengumumkan secara tertulis dan secara lisan, secara periodik, secara per pekan. Dan yang menarik ya Herul, selama setahun ini sudah 2 kali gelombang itu mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan. PKL di situ. PKL sudah 2 gelombang dari salah satu universitas di Kota Palopo. Bahkan 2 pekan sebelum Ramadan ini saya didatangi oleh mahasiswa dan dia mendapati surat izin dari kampusnya untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsinya. Tentang itu penelitiannya di Masjid Al-Hidayah. Karena di sana kami menerapkan beberapa terapan-terapan teknis sipil yang menurut pandangan mereka ini sesuai standar. Targetnya kapan selesai pembangunan Masjid Al-Hidayah? Memang kita ini bisa dikata slow motion ya, perlahan. Persen sekarang yang kalau berbicara persentasenya memang masih jauh. Karena baru selesai basement, ini kalau bisa dikata baru sekitar 30%. Karena lantai 2 ini baru kami lakukan, baru mau lakukan pengecoran kurang lebih pekan ini. Kami sudah mulai sebanyak 76 tiang. Jadi masjid kami juga itu nanti ke depan kami sebut masjid 88 tiang. Karena ditopang 80 tiang maksud saya. Seperti itu berarti kita bisa ancang-ancang mudah-mudahan tahun depan targetnya selesai dengan 3 lantai. atapnya. 3 lantai. Nah, sahabat Koran Suruya yang ingin berpartisipasi untuk ikut membantu pembangunan Masjid Al-Hidayah Salolo, bisa kita langsung ke panitianya di jalan mana? Saya kira tidak usah langsung ke panitianya. Silakan baca, nonton di Instagramnya, lihat di Facebooknya, dan kita punya TikTok juga. Keren. Kita punya TikTok. Sebelum kita pamit, Dinda Herawan, ada himbauan ada harapan yang kita mau sampaikan kepada sahabat Koran Suruya terkait gerakan cinta masjid. Silakan Ki. Mengajak orang berarti harus mengajak diri terlebih dahulu. Karena itulah saya mengajak diri saya dulu. Nanti setelah saya merasa bahwa saya bisa mengajak orang, maka saya bisa mengajak. Naif kalau kita mengajak orang mencintai masjid, lalu kita jarang muncul di masjid. Ada biasa tulisan di medsos, Kak Herul. Kalaulah sandalmu hilang di masjid, itu tidak masalah. Tapi yang masalah adalah yang punya sandal hilang dari masjid. Itu yang bahaya itu. Ini yang bahaya. Jadi
Yang kedua harapan saya adalah mencintai masjid bukan di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan. Justru Setiap di saat. luar bulan Ramadan. Justru bukan hanya di waktu 5 waktu itu. Kalau ada masalah, ada kegundahan, jangan jauh-jauh cari solusinya. Lari ke masjid. Ada teman saya, ini terakhir, ada teman saya yang lagi didera kehidupan yang sangat terpuruk di kota Palopo ini. Akhirnya sekarang dia tegar. Di mana? Di masjid. Dia dapati obatnya di masjid. Hidayah di masjid. Saya kira hidayah itu dapat datang di mana saja, tetapi dia kuatkan mentalnya di masjid. Alhamdulillah sekarang dia jadi ahli masjid. Yang ketiga adalah bahwa generasi kita saat ini dan ke depan, generasi Z, ya, itu tantangan mereka adalah mereka akan dijauhkan dari masjid. Karena geng-geng tadi. Tentu kita tidak mau anak kita itu lebih dekat kepada sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Kayak Herul, tidak usah khawatir. Kalau anaknya bermain di masjid 5 jam, tidak usah khawatir. Yakin dan percayalah, Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat akan melindungi selama di masjid. Dan orang yang terbiasa bolak-balik ke masjid bukan hanya jaminan surga seperti yang dikatakan tadi, tetapi dia akan terbentuk karakternya secara positif. Kalau dia betul-betul lillahi ta'ala, bukan lillahi toda. Karena ada juga orang ke masjid, inan toda jina cari, toda jina cari. Yang kita cari adalah lillahi ta'ala. Ya. Saya kira begitu. Datanglah ke masjid, bukan lillahi toda, tapi lillahi ta'ala. Ya. Thank you Dinda Herawan atas kesempatan tak hadir sebagai narasumber di program Macarita Quran Seruya. Saya yang dengan berterima tema kasih. Gerakan Cinta Masjid. Oke, sahabat Quran Seruya, saya Hairul Baderu atau akrab disapa CBD, pamit undur diri bersama narasumber saya, adinda saya Herawan Estodi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.